Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada pertemuan minggu ini Ibu akan melanjutkan materi sifat koligatif larutan, yaitu yang ketiga, penurunan titik beku larutan, lambangnya delta TF. Rumusnya delta TF sama dengan KF dikali molal, atau boleh begini, delta TF sama dengan KF dikali molal, itu kan rumusnya N dikali 1000 per P. Nah, keterangannya, delta TF itu apa? Penurunan titik beku. KF itu ketetapan penurunan titik beku. N itu jumlah mol zat. P-nya itu massa pelarut. Nah, sekarang berapa besarnya titik beku? Besarnya titik beku itu rumusnya TF sama dengan TF derajat dikurangi delta TF. Kenapa kok dikurangi? Karena yang kita pelajari di sini adalah titik beku. Jadi kalau air itu membeku, maka suhunya semakin negatif. Keterangan, apa itu TF? Titik beku. TF derajat titik beku pelarut itu 0 derajat Celcius. Oke, ini ada satu catatan ya. Satu catatan dimana untuk mencari P, massa pelarut. Jadi kalian nggak usah bingung. Ini contoh, apabila massa pelarut P-nya itu satuannya dalam mililiter, kan selama ini yang kita pelajari langsung satuannya dalam gram. Seandainya nanti di soal itu massa pelarutnya satuannya dalam mililiter dan rho itu massa jenis zatnya diketahui, maka untuk mencari P itu volume dikali rho. Contoh, suatu zat dilarutkan dalam 200 ml. Nah, ini biasanya kan kita langsung gram ya. Seandainya ini yang diketahui mililiter. Air dengan rho-nya 1 gram per mililiter. Maka untuk mencari P, massa pelarut, itu rumusnya volume dikali rho. Di mana 250 ml dikali 1 gram per mililiter. Ini mililiter coret, mililiter coret. Jadi satuannya tinggal gram. Jadi jumlahnya 250 gram. Seandainya nanti di soal itu diketahui P-nya dalam satuan mililiter. Oke, sekarang contoh soal. Sebanyak 3 gram urea, ini ya, 3 gram urea dilarutkan ke dalam 200 gram air pada tekanan 1 atm. Jika tetapan penurunan titik beku air, KF airnya 1,86 derajat Celcius per molar dan MR urea 60. Hitunglah titik beku larutan. Oke. Yang kita pelajari dari minggu kemarin ini adalah khusus yang untuk larutan non elektrolit ya, belum masuk ke larutan elektrolit. Oke, sekarang kita kerjakan. Diketahui satu-satu dulu. Sebanyak 6 gram, berarti ini ada 6 gram apa? Massa urea. Urea itu larutan non elektrolit. 6 gram dilarutkan ke dalam 200 gram air. Berarti apa? P-nya 200 gram. Nah, ini yang Ibu maksud tadi. Kalau nanti satuannya mili, berarti rho-nya nanti diketahui. Pada tekanan 1 atm, ini hanya untuk menunjukkan pada tekanan 1 atm itu 6 gram urea dimasukkan dalam 200 gram air. Jika tetapan penurunan titik beku air, KF-nya diketahui ya, itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per molar. Dan MR-nya sudah ada, MR ureanya itu sama dengan 60. Ingat, kalau MR untuk menghitung punya satuan. Satuannya apa? Gram per mol. Kemudian di sini yang ditanyakan titik beku. Tadi titik beku itu rumusnya TF sama dengan TF derajat dikurangi delta TF. Berarti ingat, walaupun di soal itu tidak diketahui, tapi kamu ingat bahwa TF derajat itu punya nilai berapa? 0 derajat Celcius. Seperti kemarin, TB derajat nilainya berapa? 100 derajat Celcius. Itu biasanya tidak tertulis di soal. Oke, sekarang yang ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah TF. Nah,
TF-nya tuh berapa toh? Sekarang jawab satu-satu. Yang ditanya itu adalah TF. Nah, ketika yang ditanya TF, rumusnya adalah TF derajat dikurangi delta TF. TF derajatnya ada 0 derajat Celcius. Delta TF-nya ada belum? Belum ada. Maka kita cari delta TF. Oke, sekarang kita cari delta TF. Untuk mencari delta TF, rumusnya apa? KF dikali molar. KF-nya ada, molarnya belum ada. Maka langkah selanjutnya adalah mencari molar. Apa rumusnya? Molar adalah N dikali 1000 per P. N-nya belum ada, P-nya sudah ada 200. Berarti kita cari dulu N-nya. Untuk mencari N sama dengan massa per mR. Masanya ada 6 gram, mR-nya sudah diketahui 60. Ngerjakannya dari bawah baru ke atas. Oke, sekarang masanya berapa? 6 gram. MR-nya ini 60, tapi ketika untuk menghitung dia punya satuan. Apa satuannya? Gram per mol. Gram, gram, habis tinggal mol. Berarti 6 dibagi 60, 0,1 mol. Ketemu N-nya. Baru naik ke atas. Nah, N-nya adalah 0,1 mol dikali 1000 per P. P-nya 200 gram. Nih, sehingga 0,1 dikali 10 bagi 2 kan 5. Berarti ketemunya 0,5 apa? Mol per gram. Atau boleh begini nulisnya. 0,5 mol per gram itu apa? Molar. Ketemulah 0,5 molar. Baru naik ke atas. Molarnya kan sudah ketemu tuh. KF-nya berapa? 1,86 derajat Celcius per molar dikali molarnya berapa? 0,5 molar. Molar coret, tinggal derajat Celcius. 1,86 dikali 0,5, ketemunya 0,93 derajat Celcius. Temu delta TF-nya ini, baru naik ke atas. TF-nya berapa TF-nya? TF-nya kan 0 derajat Celcius dikurangi delta TF-nya 0,93 derajat Celcius. Maka 0 dikurangi 0,93 hasilnya pasti min, karena ini penurunan ya. Min 0,93 derajat Celcius. Ketemu ya. Jadi ini untuk penurunan titik beku larutan. Oke.